Di media-media arus utama Barat, kita hanya akan membaca dan mendengar hal-hal negatif tentang China dan perkembangannya, kepemimpinannya, partai yang berkuasa, dan kebijakannya. Kita tidak akan membaca atau mendengar bahwa China telah menjadi negara teratas diukur dengan kepuasan warga terhadap pemerintahan mereka, 95% dibandingkan dengan di Amerika Serikat yang hanya 38%. Dan telah menghapuskan kemiskinan ekstrim dengan mengangkat lebih dari 750 juta orang keluar dari garis kemiskinan. Data ini menurut data survei otoritatif oleh Ash Center di Universitas Harvard. Kebanyakan orang di Barat tidak tahu apa-apa tentang Tiongkok, sejarahnya, perkembangannya, masyarakatnya, ataupun cara berpikirnya. Dan ada korelasi kuat antara tidak tahu apa-apa dan atau tidak pernah mengunjungi China dan memiliki sikap negatif terhadap negara tersebut. Satu-satunya tujuan kebijakan luar negeri Amerika sekarang ini adalah untuk melawan, mengutuk, menekan, menahan, dan mengalahkan China. Dan menurut Undang-Undang Persaingan Strategis tahun 2021, anggaran sebesar 1.500 juta dolar Amerika telah dialokasikan untuk melatih orang-orang media agar hanya menulis cerita negatif tentang China dan inisiatif sabuk dan jalannya, yang merupakan proyek kerjasama terbesar dalam sejarah dunia. Ini melibatkan lebih dari 140 negara termasuk Italia, Uni Eropa, dan juga anggota-anggota NATO. Dan hal ini tidak menutup kemungkinan penyebarannya untuk media-media di seluruh dunia, bahkan di negeri Wakanda. Sebelum kita lanjut, izinkan kami dari tim redaksi mengucapkan rasa terima kasih yang sebesarnya atas kemurahan hati Anda semua dalam membantu pengembangan channel ini. Melihat propaganda yang dilakukan oleh media-media Amerika, maka kita akan memahami bahwa gagasan tentang media yang bebas, keragaman, dan objektivitas serta kebebasan pers telah berubah menjadi omong kosong. Mereka hanya mereproduksi sumber-sumber Amerika sebagai kebenaran tentang dunia. Penipuan diri ini memang sudah cukup jauh, hingga dalam acara debat atau diskusi di media-media pun membuat seolah-olah China dan Rusia adalah ancaman besar dan meyakinkan seolah-olah ini adalah fakta dan kebenaran. Tingkat intelektual zaman ini dibingkai sedemikian rupa oleh para politisi Barat bahwa wacana tentang perdamaian dan pelucutan senjata sangat tidak disukai atau bahkan telah hilang. Pemikiran anti-intelektualisme dan keamanan militer satu dimensi seperti ini tentu saja akan menjadi bumerang, terutama bagi mereka yang secara membabi buta mengikuti langkah para politisi Amerika. Barat terus-menerus menyalahkan orang lain karena melakukan apa yang dilakukannya sendiri ke tingkat yang jauh lebih besar dan dalam skala yang jauh lebih besar lagi. Sebagai contoh nyatanya adalah kecenderungan Barat untuk menyalahkan China atas apa yang disebut pelanggaran hak asasi manusia. Ketika China telah menyelamatkan jutaan nyawa dengan mengangkat lebih dari 750 juta orang keluar dari garis kemiskinan, sementara sekitar 20% penduduk Amerika hidup di bawah garis kemiskinan. Juga, bagaimana Barat meyakinkan kita bahwa Iran yang tidak menginvasi negara manapun selama sekitar 200 tahun merupakan ancaman bagi dunia. Melihat musuh di mana-mana adalah tanda masyarakat yang lemah dan terpecah belah. Manusia yang sehat tidak melihat musuh pada orang lain terlebih dahulu. Dan istilah lain yang tepat untuk menggambarkan Barat adalah dikotomisasi ad absurdum, tanpa nuansa di antaranya. Kami baik, mereka buruk, Timur melawan Barat, sosialisme atau kapitalisme, Adam Smith atau Karl Marx. Amerika dan negara-negara Barat lainnya sekarang ini berperilaku seperti seorang patriark tua yang menjelang akhir hidupnya merasa kehilangan kekuasaan, bahwa perannya sebagai pemimpin, otoritas, dan panutan semakin diabaikan, atau merasa seperti seorang guru yang muridnya tidak lagi patuh. Beberapa bahkan mentertawakannya. Ini adalah puncak propaganda gunung es. Di bawahnya adalah es yang dalam, dan bagian terdalamnya adalah kapal selam serangan nuklir, politik, psikologis, dan budaya.
Jauh di lubuk hati, ada penghinaan mendasar bagi mereka yang dianggap lebih lemah secara militer, sistem, moral, dan dalam hal ras dan peradaban. Untuk menjual puncak gunung es ini, mereka secara terus-menerus mendefinisikan diri mereka sebagai yang lebih tinggi, lebih baik, dan lebih kuat untuk kebaikan bersama. Dan oleh karena itu, mereka merasa yang paling memiliki hak luar biasa dan bahkan tidak dapat diimpikan oleh mereka yang berada di bawah hierarki. Jadi, dalam pandangan kami, bahwa tidak ada seorang pun kecuali Barat itu sendiri yang mengancam Barat. Dan bahwa citra ancaman Barat paling baik dipahami sebagai konstruksi pikiran yang melayani kepentingan itu sendiri. Dan itu merupakan doktrin abadi yang berbahaya. Oleh karena itu, kita harus menentang, mengkritik, dan memberikan alternatif untuk citra musuh seperti itu daripada menerima virologi yang secara sadar telah dimanipulatif oleh penipuan operasi psikologis yang selalu dibangun oleh mereka. Para pemimpin Barat sudah seharusnya belajar untuk hidup tanpa gambaran dan proyeksi musuh. Karena pada akhirnya yang diperlukan hanyalah para pemimpin dunia untuk berkumpul, untuk melayani rakyat mereka sambil menyerukan, mari kita sepakat untuk mengurangi semua limbah yang kita buat dengan senjata dan militerisme. Kita akan menghabiskan anggaran triliunan dolar untuk membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik. Mengalihkan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya untuk menciptakan kebaikan bersama. Kita harus melihat satu sama lain sebagai mitra dan teman terlebih dahulu dan memulai kerjasama, bukan konfrontasi. Menjadi mitra sehat yang kuat dalam dunia multikutub, multibudaya, dan kooperatif, dan bukan konfrontatif, maka umat manusia akan memiliki masa depan yang cerah dan dapat lebih mudah menemukan solusi untuk masalahnya, baik itu perubahan iklim, kemiskinan, krisis energi, pendidikan, dan masalah apapun. Dan sayangnya, tak seorang pun di Barat tampaknya memiliki visi seperti itu. Dan dengan demikian, kita mengarah menuju malapetaka yang tak terbayangkan. Bagaimana menurut pendapat Anda? Silahkan berikan komentarnya di kolom komentar kami. Semoga tayangan ini bermanfaat buat kita semua. Terima kasih dan sampai jumpa di episode berikutnya.